Luke Carey dinaturalisasi bisa jadi solusi buat lini serang disegani. Nah, begitulah gambaran tim nasional kita yang akan kedatangan pemain keturunan baru yang merumput di Liga Australia. Di saat publik masih membahas ketajaman striker Garuda yang belum konsisten, tiba-tiba muncul satu nama yang bikin heboh. Dan kali ini kabar baik yang datang benar-benar bikin fans girang bukan kepalang. Karena kalau ini berhasil, kita mungkin sedang melihat kepingan puzzle terakhir di lini depan timnas Indonesia. Ya, PSSI dikabarkan sedang memproses naturalisasi pemain keturunan baru, yaitu Luke Carey. Dan pertanyaannya sekarang, apakah ini solusi yang selama ini kita tunggu? Atau justru langkah yang penuh tanda tanya? Nah, itu dia menarik kita bahas. Teman-teman, mari kita jujur. Masalah terbesar timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir bukan lini belakang, bukan juga lini tengah, tapi di lini depan. Kita punya banyak pemain cepat, lincah, dan kreatif, namun ketika bicara soal finishing, ketenangan di kotak penalti, dan insting predator masih sering jadi PR besar. Dalam banyak pertandingan penting, peluang tercipta, tapi penyelesaian akhir justru jadi momen yang bikin frustasi, teman-teman. Di level kompetisi Asia, tim tanpa striker tajam sulit bersaing. Nah, sekarang kita bahas sosok Luke Carey. Siapakah dia? Luke Carey adalah pemain Makassar FC di Liga Australia. Pemain kelahiran Hawaii, Amerika Serikat pada 25 Oktober 2005, memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Medan. Pemain berposisi sebagai winger maupun striker ini telah menjalani 21 laga di E-League dengan menciptakan 4 gol. Pemuda yang baru berusia 20 tahun ini pernah menjadi bagian dari timnas Australia U19 pada tahun 2024. Meski belum terkenal beberapa pemain naturalisasi sebelumnya, nama ini mulai mencuri perhatian teman-teman. Kenapa? Karena dia disebut punya profil yang sedikit yang sedikit berbeda dari striker yang kita miliki saat ini. Dari postur tubuh lebih ideal untuk duel udara, gaya bermain direct dan agresif, punya naluri mencetak gol yang kuat, yang terpenting tipikal target man modern. Dan yang lebih kerennya lagi, ia bisa bermain di berbagai posisi. Kalau benar proses naturalisasi ini berjalan, maka Indonesia berpotensi mendapatkan sesuatu yang selama ini jarang kita punya, yaitu striker dengan karakter Eropa. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam lagi, teman-teman. Apakah Luke Carey bisa jadi solusi dalam skema permainan modern, terutama yang digunakan pelatih timnas Indonesia John Hetman? Keberadaan striker bukan hanya soal mencetak gol, tapi juga bisa menahan bola, membuka ruang, menarik bek lawan, dan jadi pemantul serangan. Disinilah peran Luke Carey bisa jadi krusial, teman-teman. Bayangkan skenario ini. Saat winger cepat menusuk dari sisi sayap, ada satu striker di tengah yang siap menyambut crossing. Atau saat timnas Indonesia kesulitan membongkar pertahanan rapat, ada sosok yang bisa jadi target long ball. Selama ini,
opsi seperti ini sangat terbatas. Jadi secara taktis, jika Piqueri benar-benar punya kualitas tersebut, dia bukan cuma tambahan pemain, tapi bisa mengubah cara bermain timnas Indonesia secara keseluruhan. Wow, 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 wow. Tapi di sini ada juga tapinya, teman-teman. Jika kita juga harus realistis. Naturalisasi bukan jaminan sukses. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, adaptasi. Tidak semua pemain langsung nyetel dengan gaya bermain timnas. Yang kedua, tekanan publik. Ekspektasi tinggi bisa jadi beban. Yang ketiga, kualitas sebenarnya. Apakah dia benar-benar sesuai kebutuhan? Kita sudah melihat beberapa kasus sebelumnya di mana pemain datang dengan harapan besar, tapi kontribusinya tidak maksimal. Pemain ini memang sangat muda, teman-teman, tapi tidak sementa Mauro Sistra ataupun Jens Rapen. Luke Piqueri punya statistik, ya kan? Luke Piqueri punya statistik bagus di E-League. Dan ia pun juga pemain utama di klubnya. Nah, di sini ada satu hal yang kita takuti, teman-teman. Apa itu? Takutnya ia direkrut pula oleh tim-tim Liga Super Indonesia. Melihat dari market value-nya pun sangat terjangkau. Wah, semoga dia tetap berkarir di Australia, bahkan bisa tembus di Eropa. Teman-teman, kalau naturalisasi ini berhasil, dampaknya bisa sangat besar. Variasi serangan timnas meningkat, lini lebih tajam di depan gawang, lebih percaya diri menghadapi tim-tim kuat Asia, apalagi kalau ditambah dengan Dean Zellweger. Wah, mantap kali ya kan? Dan yang paling penting di sini adalah Indonesia tidak lagi hanya bermain cantik, tapi juga mematikan. Wow, 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 wow. Jadi Garuda Fans, menurut kalian apakah Luke Piqueri adalah jawaban dari masalah di depan timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Garuda, ayo terbang tinggi lagi. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.